Pada suatu sore yang lembab di rumah sederhana kami di pinggiran Jakarta Selatan, aku berdiri gemetar di depan ibu dan ayahku di ruang tamu yang biasa kita gunakan untuk makan malam bersama. Ibu, ayah, aku harus bilang yang sebenarnya. Aku mencintai seorang pria, kataku dengan suara yang hampir hilang ditelan rasa takut. Ibu langsung bangkit dari kursi rotanya, wajahnya yang biasanya lembut berubah pucat lalu memerah karena amarah yang tak tertahankan. Air mata menggenang di matanya tapi dia berteriak keras, "Kamu bukan anakku lagi." Aku tidak bisa terima ini, malu sekali pada tetangga dan keluarga besar. Lalu dia bergegas ke kamar tidur, mengemasi baju-bajunya ke dalam tas besar, dan tanpa menoleh lagi dia pergi meninggalkan rumah sambil membanting pintu depan begitu keras hingga getarannya masih terasa di dadaku. Ayah hanya duduk diam, tangannya memegang gelas teh yang sudah dingin, matanya penuh kecewaan yang tak terucapkan, dan aku, Andi, pemuda berusia 25 tahun yang baru saja lulus dari universitas negeri, merasa duniaku runtuh dalam sekejap. Malam itu rumah terasa lebih besar dan lebih kosong dari biasanya. Aku duduk di lantai kamarku memeluk lutut, dan air mata mengalir tanpa henti. Ibu, Siti namanya, selalu menjadi pusat keluarga kami. Dia yang bangun pagi menyiapkan sarapan, dia yang mengajarkanku sholat sejak kecil, dan sekarang dia pergi karena aku berani mengatakan yang sebenarnya tentang diriku. Ayah, Budi mencoba mendekat keesokan paginya, suaranya pelan seperti biasa, "Andi, ibumu butuh waktu." Dia dari keluarga desa yang sangat taat. Sulit baginya menerima hal seperti ini di Indonesia. Tapi aku tahu itu bukan hanya waktu. Itu adalah penolakan total. Aku mencoba menghubungi ibu lewat telepon, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ayah bilang dia kembali ke kampung halaman di Jawa Tengah, tinggal dengan saudara perempuannya. Setiap hari aku berusaha melanjutkan hidup, pergi ke kampus untuk menyelesaikan skripsi terakhir, tapi konsentrasiku hilang. Teman-teman kampus bertanya kenapa wajahku muram, aku hanya tersenyum tipis dan bilang capek saja. Hanya Miko, sahabatku sejak SMA, yang tahu rahasiaku. Dia datang ke kosan kecilku di daerah Tebet, membawa makanan dari warung Padang Aurit, dan berkata dengan suara tegas, "Andi, kamu tetap Andi yang aku kenal. Kita banyak yang seperti ini di Jakarta, tapi kita harus sembunyi karena masyarakat belum siap. Jangan menyerah." Pelukannya sebagai teman memberi sedikit kehangatan di malam yang dingin itu. Hari-hari berlalu seperti kabut. Aku sering berjalan sendirian di taman kota, melihat pasangan-pasangan heteroseksual yang bebas bergandengan tangan, dan bertanya dalam hati mengapa hidupku harus serumit ini. Tekanan dari keluarga besar mulai terasa. Paman dari pihak ibu menelepon ayah, bertanya kenapa ibu tiba-tiba pulang kampung. Ayah hanya bilang ada masalah rumah tangga. Aku merasa bersalah, merasa aku telah menghancurkan keluarga yang dulu harmonis. Di masjid dekat kosan, aku sholat malam sendirian, memohon ampun tapi juga memohon kekuatan untuk menerima diri sendiri. Kenapa Tuhan menciptakan aku begini kalau dunia ini tidak menerima, gumamku dalam doa. Skripsiku akhirnya selesai meski nilainya pas-pasan dan aku lulus dengan gelar sarjana ekonomi. Miko merayakannya dengan makan malam sederhana di warung tenda. Sekarang kamu bebas, Andi. Cari kerja, bangun hidup baru. Ibumu suatu hari akan mengerti. Tapi aku ragu. Bulan-bulan berikutnya aku melamar pekerjaan di beberapa perusahaan marketing di Jakarta, wawancara demi wawancara, selalu takut jika ada yang curiga dengan sikapku yang agak pendiam. Akhirnya aku diterima di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Gaji pertamaku aku kirim ke ayah,
tapi ibu tetap tidak menghubungi. Malam-malamku masih dipenuhi mimpi buruk tentang ibu yang menangis dan pergi. Tapi pelan-pelan aku mulai menemukan kekuatan di dalam diri. Aku bergabung dengan grup dukungan online yang anonim, mendengar cerita orang-orang sepertiku yang juga berjuang di Indonesia. Itu memberi harapan kecil bahwa aku tidak sendirian. Pekerjaan di agensi marketing itu membawa rutinitas baru yang membantuku melupakan sedikit rasa sakit. Setiap pagi aku naik kereta listrik dari Tebet ke Sudirman, duduk di pojok sambil memandang kota Jakarta yang ramai, orang-orang berlalu lalang dengan mimpi mereka sendiri. Rekan kerjaku ramah, tapi aku selalu menjaga jarak, takut rahasiaku bocor. Bosku, seorang wanita parubaya, sering memuji ide-ide kreatifku untuk kampanye iklan. Andi, kamu punya bakat. Teruskan ya. Tapi di dalam hati aku masih merasa kosong. Ayah sesekali menelepon, suaranya lelah, ibumu masih di kampung, dia bilang dia tidak mau bicara soal kamu dulu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku mulai menghabiskan akhir pekan dengan Miko di kai kecil di Kemang, tempat yang agak tersembunyi di mana kami bisa bicara bebas. Kamu harus move on, Andi. Hidup terus berjalan, kata Miko suatu malam sambil menyeduh kopi. Aku mengangguk, tapi malam itu aku pulang dan menangis lagi, mengingat bagaimana ibu dulu memasak rendang auritku setiap hari Minggu. Tahun pertama kerja berlalu cepat. Aku naik jabatan menjadi asisten account executive, gajiku cukup untuk menyewa apartemen kecil di kawasan Kuningan. Ayah datang berkunjung sekali, kami makan malam bersama di rumah makan Sunda. Dia bilang, kamu kelihatan lebih kuat sekarang, nak. Ibumu. Dia masih marah, tapi dia tanya tentang kamu lewat saudara. Itu sedikit penghiburan. Aku mulai ikut komunitas kecil secara diam-diam, pertemuan di rumah pribadi teman Miko, di mana kami berbagi cerita tanpa nama asli. Di sana aku belajar bahwa banyak anak muda Indonesia sepertiku yang kehilangan keluarga karena hal yang sama. Itu membuatku sadar bahwa perjuanganku bukan yang terberat. Pelan-pelan, rasa bersalah mulai berkurang. Aku belajar mencintai diri sendiri, mulai olahraga di gym dekat apartemen, membaca buku tentang psikologi, dan bahkan ikut kursus online tentang pemasaran digital. Miko memperkenalkanku pada teman-temannya yang juga bagian dari komunitas, dan untuk pertama kali aku merasa ada tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa takut. Tapi kehidupan tidak pernah sempurna. Suatu hari di kantor, seorang rekan kerja bercanda tentang cowok lembut, dan aku langsung tegang, takut itu ditujukan padaku. Aku pulang dengan hati berdebar, memutuskan untuk lebih berhati-hati. Di akhir tahun kedua, ayah sakit ringan, masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Aku buru-buru ke rumah sakit, duduk di samping tempat tidurnya, dan dia pegang tanganku, Andi, jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Ibumu suatu hari akan kembali, percayalah. Kata-kata itu memberi kekuatan baru. Setelah ayah pulih, aku merasa siap untuk babak baru. Aku mulai terbuka sedikit pada Miko tentang keinginanku untuk menemukan seseorang yang bisa menerimaku sepenuhnya. Waktunya tiba, Andi, kata Miko sambil tersenyum. Dan memang, tak lama kemudian, di sebuah acara networking perusahaan, aku bertemu Rea, seorang desainer Grace Relance yang datang sebagai endor. Matanya hangat, senyumnya tenang, dan saat kami berbincang tentang proyek, ada sesuatu yang klik. Itu awal dari segalanya. Pertemuan dengan Rea di acara itu seperti angin segar setelah badai panjang. Dia tinggi, kulit sawo matang khas orang Jawa, rambutnya rapi, dan bicaranya lembut tapi percaya diri.
Kami bertukar nomor telepon untuk koordinasi proyek, tapi malam itu dia mengirim pesan, "Senang bertemu kamu hari ini, Andi. Kopi kapan-kapan?" Aku ragu dulu, tapi akhirnya setuju. Pertemuan pertama kami di kai kecil di Tamrin, kami bicara tentang segalanya kecuali keluarga. Rea cerita dia dari Bandung pindah ke Jakarta untuk kerja, dan dia juga pernah mengalami penolakan dari keluarga besarnya. Aku belajar bahwa kita harus pilih bahagia sendiri, katanya sambil menatap mataku. Dari situ pertemuan kami semakin sering, tapi selalu hati-hati. Kami jalan di malam hari, makan malam di warung tenda pinggir jalan, dan pelan-pelan perasaanku tumbuh. Rea pengertian, dia tidak pernah memaksa, hanya mendengarkan ceritaku tentang ibu yang pergi. Tapi cinta di Indonesia bukan hal mudah bagi kami. Suatu hari di kantor, rekan kerjaku, Rina, melihat aku tersenyum saat baca pesan dari Rea. "Siapa sih yang bikin kamu bahagia gitu?" tanyanya bercanda. Aku buru-buru bilang seteman lama, tapi gosip mulai beredar pelan. Aku panik, hampir putus hubungan dengan Rea karena takut terbongkar. "Kita harus sabar, Andi. Masyarakat belum siap, tapi kita bisa," kata Rea saat kami bertemu di Taman Suropati malam itu, tangannya menyentuh punggungku pelan. Aku menangis di bahunya, merasa lelah dengan terus menyembunyikan. "Miko mendukung, jangan biarkan prasangka menghancurkan kalian." Hubungan kami semakin dalam, kami merencanakan liburan singkat ke puncak, di mana kami bisa bebas berpegangan tangan di ila pribadi. Di sana Rea bilang, "Aku mencintaimu, Andi. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Kata-kata itu seperti obat untuk luka lamaku. Sementara itu, ayah sering sakit. Aku pulang ke rumah lama, membersihkan kamar ibu yang kosong, dan menemukan foto keluarga lama. Air mataku jatuh lagi. Ayah bilang ibu masih di kampung, kadang tanya tentang pekerjaanku tapi tidak pernah tentang hidup pribadi. Tekanan dari keluarga besar semakin kuat saat lebaran tahun itu, paman-paman bertanya kenapa aku belum menikah. Aku hanya tersenyum dan bilangnya belum saatnya. Rea mengerti, dia punya pengalaman sama. Kami menghadapi satu momen sulit saat seorang teman kantor melihat kami bersama di bioskop dan menyebar rumor. "Bos memanggilku, Andi, ada yang bilang kamu dekat dengan pria. Pastikan tidak memengaruhi kerja." Aku hampir resign, tapi Rea bilang, "Ini ujian, kita kuat." Aku memilih bertahan dan itu membuatku semakin dewasa. Cinta kami tumbuh di tengah badai dan aku mulai percaya bahwa kebahagiaan mungkin. Hubungan dengan Rea semakin kuat meski harus selalu waspada. Kami merayakan ulang tahunku yang ke-28 di apartemenku, hanya berdua dengan kue kecil dan lilin. Rea memberi hadiah jam tangan sederhana untuk waktu kita yang akan datang. Malam itu kami bicara tentang masa depan, tentang bagaimana di Indonesia kami tidak bisa menikah secara resmi, tapi kami bisa buat komitmen pribadi. Aku cerita tentang ibu lagi, bagaimana aku masih berharap dia kembali. Rea memelukku, "Keluarga tidak selalu darah, Andi. Kita bisa buat keluarga sendiri." Tapi krisis datang lagi saat ayah masuk rumah sakit karena stroke ringan. Aku buru-buru ke sana, dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ibu muncul di rumah sakit. Dia melihatku dari jauh, matanya dingin, lalu pergi tanpa bicara. Ayah di ranjang bilang pelan, "Ibumu datang karena khawatir," tapi dia masih marah. Hatiku hancur lagi, tapi Rea ada di sampingku, menunggu di luar rumah sakit, memberi dukungan diam-diam. Tekanan sosial semakin berat. Di kantor, gosip semakin menyebar, beberapa rekan mulai menjauh.
Aku memutuskan untuk pindah ke agensi lain yang lebih kecil tapi lebih terbuka. Rea juga membantu dengan proyek relaunch-nya. Kami mulai merencanakan hidup bersama, menyewa rumah kecil di pinggir Jakarta. Miko menikah dengan pacar wanitanya, tapi tetap teman baik, kalian berdua inspirasi buat aku. Suatu malam, Rea mengusulkan bagaimana kalau kita buat upacara komitmen kecil di Bali. Hanya teman dekat, tidak perlu resmi. Aku setuju meski takut ibu tahu. Persiapan dimulai, undangan dikirim lewat Miko. Ayah mendukung diam-diam, lakukan yang membuatmu bahagia, nak. Tapi ibu tetap diam bulan-bulan persiapan penuh harap dan cemas. Aku sering terbangun malam, memikirkan apakah ini keputusan benar. Rea selalu ada, kita sudah cukup menderita, saatnya bahagia. Konflik batinku semakin dalam, tapi juga semakin kuat. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang masyarakat, tapi tentang pilihan kita sendiri. Persiapan upacara di Bali berjalan lancar. Kami pilih ila kecil di Ubud, tempat yang tenang dengan sawah hijau di sekitar. Teman-teman dekat seperti Miko dan beberapa dari komunitas datang, total hanya 20 orang. Rea mengurus dekorasi sederhana dengan bunga Kamboja dan kain batik, aku mengurus makanan khas Indonesia. Ayah datang lebih dulu memelukku erat, aku bangga padamu, Andi. Tapi 2 hari sebelum acara, telepon dari paman di kampung bilang ibu tahu dari saudara jauh dan dia marah besar. Aku panik, tapi Rea bilang biarkan saja, ini hari kita. Malam sebelum acara, aku duduk di teras ila, melihat bintang, mengingat semua perjuangan dari hari ibu pergi hingga sekarang. Rea bergabung, tangannya memegang tanganku, kamu sudah tumbuh jadi pria yang kuat. Apapun yang terjadi besok, aku di sini. Hari acara tiba. Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi. Kami berdiri di bawah pohon beringin besar, mengenakan baju batik senada, teman-teman mengelilingi dengan senyum. Saat Rea mengucapkan janji komitmen, air mataku jatuh. Aku memilihmu setiap hari, Andi, di tengah dunia yang sulit ini. Aku balas dengan suara bergetar, kamu memberiku kekuatan untuk menerima diri sendiri. Tapi tiba-tiba dari belakang kerumunan ibu muncul. Wajahnya penuh kerutan, matanya merah. Semua diam, ibu berjalan mendekat, suaranya gemetar, Andi. Aku datang karena ayahmu bilang ini penting. Aku masih tidak mengerti, tapi aku melihat kamu bahagia. Konfrontasi emosional terjadi di samping Ila. Ibu cerita bagaimana dia menderita di kampung, malu pada tetangga, tapi juga merindukanku. Aku cerita tentang perjuanganku, tentang bagaimana penolakannya hampir menghancurkanku tapi juga membuatku kuat. Rea berdiri di samping, tidak ikut campur. Air mata mengalir, ibu memelukku untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, makan ibu, nak. Mungkin ibu salah. Bukan pengampunan penuh, tapi awal. Upacara berlanjut dengan ibu duduk di barisan depan menyaksikan. Upacara selesai dengan pelukan hangat dari semua orang. Rea dan aku berdiri di tepi sawah. Tangan kami saling genggam, matahari terbenam mewarnai langit oranye. Ibu mendekat lagi, suaranya pelan, aku duduk di sini melihat kamu menikah dengan pria ini. Itu sulit, tapi aku lihat kamu tersenyum seperti dulu waktu kecil. Mungkin waktu akan mengajar kita. Aku memeluk ibu erat, ibu, aku tidak minta ibu setuju semuanya sekarang. Tapi terima kasih sudah datang. Ayah tersenyum dari jauh, Miko mengangkat gelas air kelapa untuk toast. Malam itu kami makan malam bersama, cerita lama dan baru mengalir, luka mulai sembuh pelan.
Rea berbisik di telingaku, kita menang, Andi. Kita tumbuh bersama. Aku sadar bahwa perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru di mana aku tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Bertahun-tahun setelah ibu pergi karena pengakuanku, kini dia duduk di sini menyaksikan putranya menemukan kebahagiaan sejati. Kami kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan, ibu bahkan tinggal beberapa hari di rumah kami, belajar mengenal Rea pelan-pelan. Konflik tidak hilang total, tapi pengertian mulai tumbuh. Aku dan Rea melanjutkan hidup, bekerja, mendukung komunitas kecil kami. Pertumbuhanku dari pemuda yang hancur menjadi pria yang tegar adalah bukti bahwa pilihan berani membawa berkah. Teman-teman melihat perubahanku, dan itu menginspirasi mereka. Di akhir hari, saat aku dan Rea berbaring di balkon apartemen melihat lampu kota Jakarta, aku tahu bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga bisa bertahan meski dunia menentang. Benarkah seorang ibu yang pernah meninggalkan anak karena orientasi seksualnya pantas mendapatkan kesempatan kedua di hari bahagianya? Benar atau salah?